Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 10 menit ya. Qabla an nabda hadhihi ad-dirasah hayya bina nabda bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baik, apa kabarnya kawan-kawan semua? Hafalkan 10 menit. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang kembali dalam pembelajaran pengajaran bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke ad-darsus tsani, ya, bab yang kedua. Yang akan kita pelajari pada bab kedua ini yaitu kana wa akhwatuha, dan nanti disambung pada pekan selanjutnya wa inna wa akhwatuha. Kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kompetensi intinya 3.2, menganalisis bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Kemudian menyajikan hasil analisis bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Nah, sedangkan indikator pencapaiannya, kalian mampu memahami fungsi kana wa akhwatuha, mengubah susunan gramatikal mubtada khobar menjadi kana wa akhwatuha plus isim plus khobar. Halaman 40. 4.2.1 membuat kalimat sederhana. Kemudian 4.2.2 menyimpulkan kaidah-kaidah tentang kana wa akhwatuha. Ketika kita masuk ke materi tentang kana wa akhwatuha, kita perlu ingat lagi pembelajaran kita di pekan sebelumnya tentang khobar muqaddam, mubtada muakhar, dan lebih awalnya lagi yaitu tentang mubtada wal khabar. Kana wa akhwatuha yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ingat adalah amil yang masuk ke dalam jumlah ismiyah, yaitu kepada mubtada dan khabar. Maka dari itu kita harus tahu mubtada dan khabar. Kita harus ingat kembali mubtada dan khabar untuk memudahkan kita dalam mempelajari kana wa akhwatuha. Oke, sekarang kita lihat ada kata hasanun mahirun. Kemudian ada hasanatun katibatun. Ada at-tilmidani sadiqani. At-tilmidatani dhahibatani. At-talamidhu salihuna. At-tilmidatu salihatun. Kalau kita perhatikan dari seluruh contoh kalimat yang ada di slide ini diawali oleh isim, kemudian dalam keadaan rofa, dan isimnya isim ma'rifah. Maka kata yang pertamanya adalah mubtada. Yang keduanya setelah mubtada ada yang namanya khabar. Maka dari hasanan mahirun sampai at-tilmidatu salihatun merupakan contoh dari mubtada plus khabar. Keadaannya yang hasanun mahirun dalam keadaan isim mufrad mudzakkar, hasanatun katibatun isim mufrad muannats, at-tilmidani sadiqani isim tasniyah mudzakkar, at-tilmidatani dhahibatani isim tasniyah muannas. Kemudian at-talamidus salihun, at-talamid jamak taksir, salihun jamak mudzakkar salim, at-tilmidatus salihatun jamak muannas salim. Kenapa sih dipecahkan seperti ini? Ini untuk memudahkan kalian mengenal i'rabnya nanti. Pak, i'rab itu apa? Bapak ulang kembali. I'rab adalah perubahan harokat pada akhir kata. Hasanun, hasanan, hasanin. Nah, itu i'rab. Nah, ini nanti berkaitan. Bisa hasanun, nanti ada lagi at-tilmidani, nanti ada lagi at-talamidu, al-salihun. Nah, itu nanti akan kita sambil mempelajari dan mengingat kembali apa yang sudah dipelajari kelas-kelas sebelumnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengubah susunan mubtada khabar ini menjadi atau ditambahkan dengan kana wa akhwatuha. Nah, maka susunannya akan menjadi kana plus mubtada. Nah, mubtadanya diganti menjadi isim.
plus khobar. Ya, jadi kana plus isim plus khobar. Jadi istilah mubtadanya diganti menjadi isim. Isimnya siapa? Isimnya kana. Khobarnya siapa? Khobarnya kana. Kalau kita perhatikan di contoh mubtada khobar, ya, perhatikan di contoh mubtada khobar. Siapa yang sudah hafal? Boleh pilih salah satu? Contoh mubtada Boleh pilih salah satu? khobar. Khobar ini adalah khobar mubtada. Ya, kalian menghafalkan dua-duanya. Ketika masuk kana, maka ini menjadi isim kana. Khobarnya bukan khobar mubtada lagi, tapi khobar kana. Ya, berubah. Nah, sekarang kita coba rubah satu persatu. Kita masukkan kana. Yang pertama, Hasanun mahirun menjadi kana Hasanun mahirun. Nah, ini yang nomor 2 ada kesalahan ya. Harusnya bukan kana, tapi menjadi selanjutnya siapa kanat. Kenzi boleh. Surat apa? Surat doa apa? Ini pun juga. Boleh. Silakan. Ini juga. Hasanatun katibatun menjadi kanat hasanatun katibatun. Ya. Kemudian at-tilmidhani shadiqani menjadi kanat tilmidhani shadiqaini. Kemudian at-tilmidatani dhahibatani menjadi kanat at-tilmidatani dhahibataini. Kemudian at-talamidhu salihun menjadi kanat talamidhu salihina. Kemudian at-tilmidatu salihatun menjadi kanat at-tilmidatu salihatin. Nah, untuk posisi isim itu tidak berubah harokatnya. Hasanun, ya di sini hasanun mubtada, maka ketika masuk kana, isimnya kana tetap hasanun. Hasanatun tetap hasanatun. At-tilmidhani tetap at-tilmidhani bil alif. At-tilmidhatani tetap at-tilmidhatani. At-talamidhu tetap at-talamidhu. At-tilmidhatu tetap at-tilmidhatu. Yang berubah ada di khobar kana. Khobar kana itu dalam keadaan mansub. Mansub itu artinya dinasabkan. Harokat aslinya nasab apa? Fathah atau fathatain. Niabahnya, penggantinya yaitu ada dengan ya dan nun atau kasroh. Kita lihat ke contoh. Kana hasanun mahir. Ya. Kanat hasanatun katibatan. Asalnya mahirun jadi mahiran, katibatun menjadi katibatan. Sekarang kanat tilmidani shadiqaini. Nah, karena isim tasniyah kalau marfu dia dengan alif dan nun, kalau mansub dan majrur ya nasab atau jar dengan ya dan nun. Shadiqani shadiqaini. Nah, maka di sini kanat tilmidani shadiqaini. Ya. Nah, ini yang mudzakkar. Kita isim tasnya yang muannas. Kanat tilmidatani dzahibataini. Ya dan nun karena dia mansub. Kemudian jamak kanat talamidhu sholihina. Nah, yang membedakan antara tasniyah dengan jamak, kalau tasniyah sebelum ya-nya harokatnya fathah. Tapi kalau jamak muzakkar salim sebelum ya-nya harokatnya kasroh. Kemudian nunnya kalau di tasniyah harokatnya kasroh, kalau jamak muzakkar salim nunnya harokatnya fathah. Nah, itu yang membedakan antara
jamak dengan isim tasniyah. Maka menjadi kanat talamidu solihina. Oke, terima kasih Zaha. Nah, ini dalam keadaan Lanjutkan. mansub. Silakan. Nah, sekarang contoh yang terakhir at-tilmizatu shalihatun. Kita rubah. Kanat tilmizatu, dia tetap, maka khobar karena menjadi sholihatin. Nah, yang perlu kalian ingat, jamak muannas salim, keadaan i'rabnya kalau dalam keadaan marfu dia dengan dhammah, ya, marfu dia dengan dhammah atau dhammatain, tapi mansub, ya, mansub, majrur, Oke. Oke, Pak Tan. keduanya sama, yaitu dengan kasroh atau kasrotain. Ya, Selanjutnya siapa yang mau? Bagusan foto Fatan tahu daripada kucingnya. Kucingnya siapa? kasrotain. Nah, ini contohnya kasrotain. Jadi kalau jamak muannas salim, nasabnya ya menggantikan fathahnya yaitu dengan kasroh. Doa Seperti itu. Ya. Nah, di sini ada kesalahan tadi, harusnya kanat bukan kana. Kenapa? Karena ini dia adalah al-af'al, fi'il, punya fungsi fi'il. Maka ketika fi'il, kalau isimnya muannas, maka dia pun ditambahkan tak ta'nis. Ya, kalau isimnya muannas dia ditambahkan tak ta'nis karena dia seperti dia termasuk daripada fi'il al-af'al an-nasikhah disebutnya. Jadi kalau yang isimnya perempuan muannas, maka dia disesuaikan seperti itu, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Siapa Rea? Yuk, silakan. Nah, kita lanjut dengan satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwasannya karena punya amal. Oke, terima kasih Ryan. Ya, amalnya karena yaitu pertama, Selanjutnya tarfaul isma, Dira. dia merofakkan isim. Ingat, merofakkan isim, wa tansibul khobar, menasobkan khobar. Itu tugasnya karena. Jadi kalau karena masuk, mubtada khobarnya berubah. Karena masuk, maka mubtada menjadi isim. Nah, isimnya ini dalam keadaan rofa. Khobarnya karena dalam keadaan nasab. Ingat, Bapak ulang lagi. Harokat asalnya, aslinya rofa adalah dhamma atau dhammatain, tapi dia akan berubah tergantung jenisnya, apakah isim mufrad, isim tasniyah atau jamak. Kemudian nasab, harokat aslinya yaitu dengan fathah atau fathatain. Tapi kembali lagi dilihat ya, apakah dia itu isim mufrad, isim tasniyah, jamak atau jamak muannas salim. Seperti itu. Jadi kesimpulan daripada kana dia memiliki amal yaitu dapat merubah mubtada khobar menjadi tarfaul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Sekarang kita lanjut. Nah, al-af'alun nasikhah. Nah, kita akan mengenal teman-temannya kana. Ada kana, asbaha, adha, zalla, amsa, bata, sara. Apa sih maknanya? Maknanya yang pertama, kana maknanya yaitu at-tauqid bizamanil madi, ya, menunjukkan waktu pada zaman terdahulu. Kana Hasanun mahiran, dahulu Hasan itu mahiran, orang yang mahir. Ya. Kemudian asbaha at-tauqid bis-sabah, menunjukkan waktu pagi. Contohnya asbahat asy-syajaratu muthmiratan. Nah, di sini kan asy-syajaratu isimnya muannas, maka asbaha ditambahkan ta. Ya, asbahat ta, ta'nis sebagai petunjuk kalau isimnya adalah muannas. Asbahat asy-syajaratu muthmiratan, yang artinya adalah tanaman itu berbuah di waktu pagi. Asbahat di waktu pagi, asy-syajaratu muthmiratun, tanaman itu, pohon itu berbuah. Adha at-tauqid bid-duha, menunjukkan waktu duha atau waktu pagi juga.
adhal muhandisuna muhtammina bi'amalihim. Di sini muhandisuna jamak mudzakkar salim ya. Adha al muhandisuna muhtammina bi'amalihim. Di waktu pagi para insinyur memperhatikan pekerjaan mereka. Muhandisuna isim adha, muhtammina khabar adha. Ya, selanjutnya zalla al-istimrar naharan, ya, menunjukkan waktu siang hari. Kita lihat contohnya. Zallal 'amilu mukibban 'ala 'amalihi. Di siang hari, al-'amilu karyawan itu mukibban 'ala 'amalihi, tekun melakukan pekerjaannya. Selanjutnya amsa at-tawqitu bil masa, menunjukkan waktu sore hari. Contohnya amsat as-sama'u mumtiratan. As-sama itu muannas. Ya, as-sama muannas. Maka amsat amsanya ditambahkan tak taknis ya, menjadi amsat as-sama'u mumtiratan. Seperti itu. Artinya amsat as-sama'u mumtiratan, di sore hari langit turun hujan. Kita lanjutnya lagi bata al-istimrar lailan. Nah, menunjukkan waktu malam. Batan najmu lami'an. Yang artinya bintang bersinar terang di malam hari. Di malam hari an-najmu bintang, lami'an bersinar terang. Sara artinya sara yaitu at-tahawul min hal ila hal. Ya, perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Contohnya bagaimana? Kita lihat contoh. Saral qatnu nasijan. Ya. Saral qatnu nasijan. Kain katun sudah menjadi nasijan. Bahan tekstil. Seperti itu. Nah, teman-temannya kana tidak hanya kana asbaha adha zalla amsa bata dan sara, tapi juga ada teman yang lainnya. Kita akan kenal, yaitu ada laisa, ada mazala, ma bariha, ma manfakkah, atau juga bisa dibaca ma infakkah, kemudian ma fati'ah, ma dama. Nah, itu dia. Nah, untuk contoh laisa, yaitu laisa memiliki makna an-nafi atau an-nafyu yang artinya menafikan, ya. Contoh, laisan najahu sahlan. An-najah isim laisa, sahlan khabar laisa. Ingat, laisa temannya kana, maka dia punya hukum tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dirafa'kan isim dan dinasabkan khabar. Laisan najahu sahlan, yang artinya adalah sukses itu tidaklah mudah. Selanjutnya mazala, maknanya yaitu al-istimrar. Al-istimrar itu terus menerus, berkesinambungan, ya. Contohnya mazalas salam amalan muhabbaban. Mazala, dia punya amal merofakkan isim dan menasabkan khabar. Mazala merofakkan isim, maka assalam menjadi isimnya mazala, amalan menjadi khabarnya mazala. Ya, artinya adalah perdamaian masih menjadi harapan yang disenangi. Ya, selalu, pokoknya istimrar itu selalu, senantiasa, masih itu. Ya. Kemudian mabariha juga sama al-istimrar. Mabarihat at-talibatu mujtahidatin. Mabarihat at-talibatu mujtahidatin. Ini isimnya mabariha, mujtahidatin khabarnya mabariha. Ya, artinya pelajar itu masih terus bersungguh-sungguh. Selanjutnya manfakka, masih al-istimrar. Artinya contohnya manfakkat tiflu naiman, ya. At-tiflu menjadi isimnya, ya, dalam keadaan rafa, isimnya manfakka. Naiman menjadi khabar anfakka, ya, yang artinya bocah itu masih dalam keadaan naiman, tidur. Ma fati'ah,
Nah, ada juga artinya masih al-istimrar, ya, kesinambungan. Contohnya ma fati'a talibu hazinan. Seorang pelajar yang masih terus bersedih, hazin. Nah, yang terakhir madama temannya. Madama tufidu bayanil muddah, menunjukkan jangka waktu. Contohnya la ta'bur asy-syari'a madamat al-isyaratu hamra'a. Ya. Mana di sini madamat? Nah, di sini ada temannya kana, yaitu madamat. Al-isyaratu isimnya, hamra'a khabarnya. Artinya apa? La ta'bur asy-syari'a, jangan meneruskan jalan, madamat selama. Ya, madamat selama al-isyaratu hamra, lampu merah menyala. Nah, ini dia teman-temannya kana, ya. Dan juga bagaimana arti dan makna daripada teman-temannya tersebut. Sekarang kita lanjut. Materi yang selanjutnya, kana wa akhwatuha, dalam perubahan bentuknya, ya. Dalam perubahan bentuknya dia dibagikan menjadi 3 kelompok. Pertama, af'alun ya'ti minhal mudhari wal amr. Jadi teman-temannya kana dia itu kan fi'il. Nah, fi'il itu ada yang punya mudhari dan amr. Nah, ini ada yang mudhari, amr, madi dilengkap. Apa saja dia? Dia adalah kana, asbaha, adha, zalla, amsa, bata, shar. Kana fi'il mudhari'nya yakunu, fi'il amrnya kun. Begitu juga asbaha, fi'il mudhari'nya yusbihu, dan fi'il amr selanjutnya zalla, bata, shara. Nah, mereka ini memiliki fi'il mudhari' dan juga fi'il amr susunannya. Contohnya, yazillul 'amilu mukibban 'ala 'amalihi. Ya, zalla yazillu. Kunu, nah ini fi'il amrnya, kunu yadan wahidatan, kana kun. Tapi karena ini dhamir antum menjadi kunu. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Yang kedua, dalam bentuknya af'alun ya'ti minhal mudhari' faqat. Nah, temannya kana ada yang cuma punya mudhari', dia nggak punya fi'il amrnya. Siapa saja dia? Dia adalah mazala, ma bariha, man fakka, ma fatiha, yazalu. Contohnya, kita lihat. La, itu bukan bazalu ya, tapi ya. La yazalu. Ini ada keliru lagi dalam pengetikan. Ini bukan la bazalu, tapi la yazalus salamu amalan muhabbaban. Contohnya lagi yang lain, ini bukan lam, tapi fathah saja, lam yanfakka at-tiflu yabki. Nah, ini dia contoh daripada temannya kana yang memiliki fi'il mudhari saja. Yang selanjutnya, fi'lani jamidani, ya, fi'il yang tidak bisa berubah bentuknya. La ya'ti minhuma mudhari', dia nggak punya mudhari', dia tidak punya amr. Siapa saja temannya kana? Sisanya madama dan laisa. Ya, jadi yang punya fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr ada kana, asbaha, adha, zalla, amsa, bata, shara. Yang punya fi'il mudhari' saja itu mazala, ma bariha, man fakka, ma fatiha. Dan yang tidak punya fi'il mudhari', tidak punya fi'il amr, hanya madi saja, yaitu dia madama dan laisa. Inilah pembagian kana wa akhwatuha dalam bentuknya, perubahan bentuknya. Untuk selanjutnya ada latihan untuk pemantapan pemahaman kalian, yaitu merubah susunan kalimat mubtada dan khabar, dimasukkan kana wa akhwatuha, kemudian menjadi isimnya kana dan khabarnya kana. Boleh dengan kana, boleh dengan asbaha, boleh dengan yang lainnya, silahkan. Tapi disesuaikan. Dan jangan lupa, bila mana isimnya mu'annas, maka disesuaikan ketentuannya menjadi kananya juga mu'annas dalam hal tasrifnya. Ya, mungkin ini saja yang bisa Bapak jelaskan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. ثم نختتم بقراءة الحمد لله الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.